Halo semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis pemasaran dari Samsung Electronics Ltd. Kelompok 4 terdiri dari Siti Nada Safrili, Khairanisa, Salsabila, Putri Halimah, dan Firanda Fatia. Berikut merupakan agenda pembahasan kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui lebih dalam mengenai perusahaan Samsung. Samsung Electronics Company merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di bidang alat elektronik dan menjadi pelopor inovasi teknologi. Saat ini, Samsung merupakan salah satu produsen alat elektronik terbesar di dunia. Produk yang dikeluarkan Samsung pun ada berbagai macam, mulai dari smartphone dengan berbagai tipe, TV, tablet, dan juga peralatan rumah tangga lainnya seperti mesin cuci atau kulkas. Lalu bagaimana kondisi perusahaan Samsung di kala pandemi ini? Pada masa pandemi ini, Samsung justru melaporkan kenaikan keuntungan sebesar 23%. Dan pada laporan yang terbaru, Samsung terus mengalami kenaikan pendapatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pada saat ini, aktivitas masyarakat, baik bekerja ataupun sekolah, lebih banyak dilakukan di rumah dan melakukan alat elektronik. Oleh karena itu, perusahaan elektronik dan juga perusahaan di bidang teknologi seperti Samsung terus mengalami peningkatan permintaan. Selain karena kenaikan permintaan, peningkatan pendapatan yang dialami oleh Samsung juga disebabkan karena strategi pemasaran Samsung yang sudah cukup baik dan beragam. Strategi pemasaran sendiri adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan, menurut Kotler. Samsung melakukan pemasaran dengan tujuan meningkatkan brand awareness dalam rangka meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan keinginan calon customer untuk membeli produk mereka. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui segmenting, targeting, dan positioning yang diterapkan oleh Samsung, mengetahui promotion mix, dan juga memberikan saran terkait pemasaran produk Samsung. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting, targeting, dan positioning Samsung melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan. Kegiatan ini merupakan inti dari strategi pemasaran Samsung. Dalam segmenting, Samsung menggunakan beberapa basis segmentasi dengan menargetkan lebih dari satu segmen secara bersamaan melalui penawaran beberapa paket produk dan layanan. Dalam targeting, Samsung menggunakan strategi pemasaran terdiferensiasi dengan menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen. Target pelanggan Samsung disesuaikan dengan tipe produknya yang terbagi menjadi IT and Mobile Communications, Consumer Electronics, dan Device Solutions. Selanjutnya, Samsung menggunakan beberapa jenis positioning, yakni multi-segment positioning, dengan menyediakan beberapa variasi produk dengan ukuran, resolusi, fungsi, dan label harga yang berbeda. Imitative positioning, karena Samsung dikenal meniru pesaing utamanya yakni Apple dalam desain produk, fungsionalitas, serta strategi pemasaran. Yang ketiga, anticipatory positioning, di mana produk yang dinilai memiliki omset rendah kemudian dikembangkan dengan harapan omset akan meningkat di masa depan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan STP Samsung secara lebih rinci. Dari segi geografi, Samsung memasarkan produk-produknya ke berbagai wilayah di 80 negara di seluruh dunia dengan kepadatan perkotaan maupun pedesaan. Contoh produk Samsung untuk wilayah pedesaan seperti Samsung Guru dan untuk perkotaan seperti Samsung Galaxy. Dari segi demografis, Samsung memiliki produk yang dibutuhkan berbagai usia dari muda hingga tua, segala jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, berbagai tahapan siklus hidup, dan segala macam pekerjaan dari siswa, karyawan, hingga profesional. Dalam segmen behavioral, Samsung menyediakan produk bagi pengguna dengan derajat kesetiaan yang berbeda-beda, dari yang sangat setia dengan Samsung atau disebut garis keras atau hardcore, hingga tipe pengguna yang suka berganti-ganti atau switchers. Produk Samsung juga tersedia untuk berbagai macam kebutuhan pengguna sesuai dengan manfaat yang dicari, kepribadian, dan status pengguna. Terakhir, dari segi psikografis, Samsung tersedia untuk pelanggan yang memiliki pilihan berdasarkan gaya hidup mereka. Samsung memiliki produk mewah hingga yang lebih terjangkau untuk kelas sosial menengah ke atas. Kita masuk ke bagian promotion mix Samsung. Samsung melibatkan promosi besar-besaran dalam strategi advertising atau periklanan mereka dengan menggunakan push and pull strategy. Samsung menempatkan produknya melalui strategi tersebut dengan investasi besar pada iklan tradisional seperti siaran televisi, media cetak, papan reklame, hingga menempatkan iklannya di acara besar seperti Super Bowl dan Asian Games. Samsung juga menggunakan media sosial dan menggait selebriti papan atas dunia seperti BTS dan selebriti lokal yang memiliki dampak besar pada negara masing-masing sebagai brand ambassador sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk Samsung.
Selama pandemi COVID-19, PR yang dilakukan oleh Samsung mencakup banyak kegiatan, diantaranya menyumbang dana dan barang senilai $29 juta kepada pemerintah dan komunitas yang paling terkena dampak COVID-19, baik itu berupa fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan. Kemudian, Samsung juga membantu perusahaan produsen masker untuk meningkatkan produksi mereka. Selain itu, di Korea, Samsung juga memberikan izin otoritas lokal atas fasilitas perusahaan mereka agar dijadikan pusat perawatan pasien COVID-19. Kemudian Samsung juga mendorong network mereka untuk membantu komunitas lokalnya. Kepada konsumennya, Samsung memberikan layanan pelanggan sepanjang waktu secara online melalui Samsung.com. Samsung juga memberikan perpanjangan garansi 1 bulan sejak tanggal layanan perbaikan mereka tersedia kembali. Sedangkan untuk publikasi produk secara umum sama seperti hari biasanya, Samsung tetap menggunakan iklan di berbagai media, utamanya media-media yang dapat diakses dan dilihat di rumah. Sales promotion yang dilakukan oleh Samsung yang merupakan dampak dari adanya pandemi ini diantaranya Samsung memberikan pembebasan biaya kirim produk seluler untuk semalam. Kemudian Samsung juga memberikan perpanjangan waktu pengembalian, memberikan diskon hingga 30% dari produk kepada garda terdepan pandemi, dan juga untuk para ahli kesehatan. Selain itu, Samsung juga membentuk tim Galaxy yang membuat konten yang menunjukkan bagaimana sih produk dari Samsung ini dapat memungkinkan orang untuk bermain, belajar, dan bekerja di rumah. Sehingga series konten tersebut memberikan alasan mengapa orang-orang harus membeli produk Samsung ini untuk kehidupan mereka sehari-hari selama pandemi. Terjadinya pandemi ini yang membuat Samsung mengubah cara mereka melakukan personal selling. Dari yang sebelumnya dilakukan face-to-face, sekarang Samsung menyediakan layanan live virtual assistant yang memberikan layanan konsultasi pelanggan secara virtual, memadukan pengalaman pembelian digital dengan interaksi manusia dalam toko. Direct digital marketing yang diterapkan Samsung ini ada banyak. Pertama, Samsung memiliki website resmi yakni samsung.com. Dalam terdapat informasi produk, layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di sana juga ada informasi mengenai promo yang sedang diberikan oleh Samsung. Kedua, Samsung juga menggunakan sosial media sebagai salah satu cara nih untuk membangun hubungan dengan pelanggannya. Utamanya Samsung menggunakan Instagram dan WhatsApp karena dinilai sebagai aplikasi yang digunakan oleh hampir semua pelanggannya. Dengan media ini, pelanggan itu dapat berkomunikasi langsung dengan pegawai Samsung dan pelanggan juga dapat menggunakan layanan servis antar jemput yang disediakan oleh Samsung yang dibantu dengan media-media ini. Terakhir, Samsung juga menggunakan online advertising untuk mempromosikan produk dan membangun hubungannya dengan pelanggan. Media yang digunakan oleh Samsung untuk online advertising ini ada Facebook Ads, Instagram Ads, dan YouTube Ads. Ketiga media ini dipilih oleh Samsung karena media tersebut digemari oleh sebagian besar masyarakat dan digunakan untuk mengisi waktu luang mereka selama pandemi. Kemudian iklan melalui media-media ini itu dapat diposting dalam berbagai bentuk, baik bentuk gambar maupun video. Kemudian pelanggan juga dapat diarahkan ke website resmi Samsung. Nah, kesimpulan dalam analisis STP dan promotion mix di PT Samsung Electronics Co. Ltd. Berbeda dengan industri lainnya, tampaknya pandemi COVID-19 tidak membawa pengaruh signifikan pada industri teknologi komunikasi, terutama Samsung Electronics Co. Ltd. Salah satu jenis smartphone-nya, yaitu Samsung Galaxy, terus diinovasikan dan menjadi produk yang sangat aktif dalam meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Dengan menggait grup band, artis, dan seniman yang digemari generasi muda sebagai ambassador, produk-produk Samsung smartphone semakin menarik perhatian para pelanggan, terutama generasi muda. Salah satu series Galaxy terbaru yaitu Z Flip yang memungkinkan pengguna untuk hands-free ketika mengambil gambar dijual pada harga 21 juta, habis hanya dalam 1 jam saja setelah pre-order dibuka. Kesuksesan tersebut tentunya tidak hanya karena inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan, tetapi strategi pemasaran juga mendukung kesuksesan penjualan produk tersebut. Melalui promotion mix dan STP, keunggulan kompetitif produk dapat secara jelas difokuskan sebagai keuntungan dari pasar dapat diperoleh secara maksimal. Strategi tersebut didukung dengan berbagai bentuk pengiklanan, publikasi, sales promotion, serta direct marketing yang sebagian besar memanfaatkan media digital dan internet yang mengikuti style generasi Z. Seluruh rangkaian strategi tersebut mampu menjadi fondasi yang kuat bagi Samsung Electronics Co. Ltd. untuk terus mengekspansi pasar dan produksinya di kemudian hari. Nah, dari kelompok kami, saran yang diajukan adalah melihat situasi dan kondisi zaman sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang. Tentu saja, Samsung menghadapi persaingan yang tidak kalah bagusnya dengan produk-produk lain, baik dari segi desain, kualitas, dan pelayanan. Dalam pasar juga banyak produk yang memiliki kualitas yang sama namun memberikan harga yang lebih murah. Nah, Samsung harus memperkenalkan inovasi produk dan keunikan yang hanya dimiliki
oleh perusahaan. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Samsung juga harus menyediakan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih meluas lagi, seperti meningkatkan penjualan di e-commerce sehingga lebih mudah menjangkau konsumen dimanapun mereka berada. Nah, strategi-strategi tersebut tentu harus dikaji dengan baik dalam satu formulasi strategi agar dalam penerapannya dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan laba dari Samsung sendiri.